Demonstrasi besar anti Ahok pada Jumat 4 November yang lalu yang pada awalnya ini damai namun tercoreng pada akhir-akhir karena sudah malam karena kericuan yang timbul pada malam harinya. Presiden pun dengan tegas mengatakan bahwa demonstrasi ini telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang mencoba memanfaatkan situasi termasuk mendesak agar Ahok mundur dari kontestasi Pilkada DKI Jakarta yang pada akhirnya ditolak mentah-mentah oleh Ahok sendiri. Bagaimana konstelasi politik di DKI Jakarta pasca demonstrasi 4 November yang lalu? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama Bang Ruhut Sitompul, juru bicara tim pemenangan Ahok Jarot. Selamat malam Bang Ruhut, terima kasih sudah datang. Ya, kemudian ada juga Bang Andre Rosiade, juru bicara tim pemenangan Anies Sandiaga. Selamat malam Bang Andre, terima kasih sudah mau datang. Dan untuk memberikan analisis yang mendalam dan juga kemudian kita juga bisa membahas bagaimana survei terakhirnya terkait dengan Pilkada DKI Jakarta. Ada Bang Sirajuddin Abbas, Direktur Program Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Terima kasih Bang Abbas sudah datang. Tapi sebelum kita akan berdialog, berdiskusi mengenai apa sih atau gimana sih peta politik DKI ini pasca 4 November, apakah ada pengaruhnya bagi Pak Ahok dan juga bagi calon-calon yang lain atau tidak ada pengaruhnya sama sekali sebenarnya, karena masyarakat Jakarta ternyata sudah kebal dengan isu-isu seperti ini. Kita akan lihat paket pengantar berikut ini. Demonstrasi besar terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada Jumat lalu telah mengirimkan pesan jelas kepada penguasa dan aparat penegak hukum negeri ini. Salah satunya adalah agar proses hukum kepada calon gubernur DKI Jakarta tersebut harus dilakukan secara cepat, transparan, dan tanpa pandang bulu. Unjuk rasa damai yang berakhir ricu itu juga memancing Presiden Jokowi untuk berkomentar. Jokowi menuding ada aktor politik di balik kericuan unjuk rasa tersebut. Untuk memberikan rasa tenang kepada masyarakat, Presiden menjanjikan proses hukum kepada Ahok akan berjalan cepat dan transparan. Kita menyesalkan kejadian Mbak Isa yang seharusnya sudah bubar, tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi, bahwa proses hukum terhadap saudara Basuki Cahayapurnama akan dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan. Senada dengan pernyataan Presiden Jokowi, Ahok juga menganggap adanya muatan politik dalam demonstrasi 4 November lalu. Ahok mengaku dirinya akan kooperatif menjalani proses hukum, namun ia menolak jika harus mundur dari kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Paksa saya mundur. Saya katakan saya tidak mungkin mundur. Saya lebih ikhlas, lebih rela. Kalau salah proses hukum, ya tangkap saya, penjarakan saya saja daripada saya harus mundur. Ini jelas posisinya. Orang saya mau mewujudkan keadilan sosial kok ini ada aturan. Ya kan, saya juga orang yang taat hukum, dipanggil, saya datang, dan saya juga sampaikan tidak ada nawa itu niat saya sama sekali menghina Quran. Sementara itu Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjanjikan akan melakukan gelar perkara kasus ini secara terbuka di hadapan media massa. Hal itu sebenarnya belum pernah dilakukan dalam sebuah proses hukum. Namun hal ini dilakukan atas perintah langsung Presiden Jokowi. Lakukan gelar perkara secara terbuka. Tadi Bapak Presiden menyampaikan agar gelar perkaranya dilakukan live terbuka. Dan gelar perkara ini memang ini tidak wajar kita lakukan live ini. Tapi ini adalah perintah eksepsional dari Bapak Presiden untuk membuka transparansi. Lantas, bagaimana regulasi mengatur tentang seorang kandidat yang mengundurkan diri dari pemilihan kepala daerah? Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dikatakan ada sanksi berupa denda dan pidana berlaku bagi calon yang mundur setelah ditetapkan KPU sebagai peserta Pilkada. Dalam pasal 191 disebutkan calon kepala daerah yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 60 bulan atau denda paling sedikit 25 miliar dan paling banyak 50 miliar rupiah. Belum lagi peraturan KPU yang mengatur hal serupa. Dalam pasal 77 penggantian calon diperkenankan jika kandidat sakit keras atau meninggal dunia. Selain itu, partai politik juga tidak bisa mengalihkan dukungannya.
Proses hukum memang dijanjikan akan berjalan, namun konstelasi Pilkada DKI Jakarta akan terus berjalan dinamis dan berubah mengingat kasus hukum yang akan menjerat Ahok. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Itu tadi paket pengantarnya. Saya akan ke Bang Andre dulu untuk mengklarifikasi, bukan mengklarifikasi apakah ini jaket yang sama dipakai oleh Presiden Jokowi kemarin, tapi mengenai aksi demonstrasi kemarin Bang Andre, bahwa memang ada dua, kalau kita baca dan kemudian kita dengarkan komentar-komentar, ada dua kutub yang berbeda. Yang pertama, para ahli agama atau para agamawan, kemudian para demonstran menganggap atau menuntut bahwa proses hukum terhadap Pak Ahok harus dilangsungkan secara transparan dan cepat. Yang satu lagi kemudian ada komentar-komentar yang sidebarnya atau komentar-komentar pendampingnya yang menganggap bahwa setelah melewati proses politik, hukum yang sangat dan moral yang sangat besar seperti menghasilkan demonstrasi yang kemarin ini, Ahok harus mundur dari Pilkada DKI Jakarta ini supaya menghilangkan beban politik buat dirinya sendiri. Anda setuju dengan dua ide itu sebenarnya dari hasil demonstrasi kemarin? Baik, terima kasih Mas Budi. Ada 3 hal yang bisa kami sampaikan sebagai tim Anies dan Sandi ya. Pertama, urusan hukum Pak Ahok soal penistaan agama itu bukanlah domain dari pasangan Anies dan Sandi. Ini adalah tugas dari pihak kepolisian. Mari kita tunggu saja 2 minggu ini polisi bekerja. Biarkanlah polisi bekerja dan kita harapkan tentunya seluruh masyarakat Indonesia mengharapkan bahwa polisi bisa bekerja secara adil, ya, transparan dan akuntabel. Itu dari tim Anies dan Sandi. Yang kedua adalah kami dari pasangan Anies dan Sandi juga berharap kita kembali fokus bahwa pilkada ini dari awal tujuannya kan adalah festival adu gagasan. Mas Anies dan Bang Sandi menginginkan kita dengan Pak Ahok dan Mas Agus ya, kita adu gagasan, adu prestasi, adu kinerja, dan adu segala hal termasuk karakter itu. Bukan bicara soal kasus hukum. Jadi soal kasus hukum tentu kami serahkan kepada aparat kepolisian. Sama sekali tidak ada tanggapan, sama sekali tidak ada opini tentang kasus hukum ini? Ya, hanya sebagai pribadi yang ketiga, sebagai pribadi ya, Pak Ahok ini menghadapi permasalahan ini tentu posisinya maju kena, mundur kena ya. Kalau seandainya ini berandai-andai ya, kalau Pak Ahok ini ditetapkan sebagai tersangka ya, tapi beliau tentu tidak bisa mundurkan diri sebagai tuntutan dari teman-teman yang berdemonstrasi. Karena di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 pasal 191 itu kalau Pak Ahok mundurkan diri, beliau akan diberikan sanksi denda dan juga pidana pilkada. Jadi kami memahami posisi Pak Ahok ini maju kena, mundur kena. Makanya dari kami tim pasangan Anies dan Sandi, kami menyerahkan hal ini kepada proses hukum yang berlaku. Harapan kami segera proses ini bisa berjalan secara lancar, adil, transparan, akuntabel sehingga tidak ada pertanyaan di masyarakat. Dan setelah itu kita kembali fokus kepada pilkada yang aman, sejuk dan damai. Pendapat common sense politik Anda, tadi Anda mengatakan bahwa secara undang-undang memang agak sulit bisa kemudian Pak Ahok ini mundur dari kontestasi. Tapi kalau bicara common sense politik nih Bang, dengan demonstrasi yang melibatkan ribuan, entah itu bisa ada yang nyebut ribuan, puluhan ribu, ada yang bilang ratusan ribu, kalau bahkan kita jutaan. fair itu minimal 500.000 ya. Oke, kita sebut saja misalnya 500.000 orang yang menuntut hal yang sama. Ini kan eskalasi massa, eskalasi politik yang besar sekali dalam sejarah Pilkada DKI Jakarta. 2007 tidak pernah seperti ini, 2012 tidak pernah seperti ini. Dengan konstelasi dan kondisi politik seperti itu, Anda, common sense politik Anda menganggap bahwa Ahok ini harus udah mulai berkaca diri nggak? Jadi kasus Pak Ahok ini sebenarnya nggak ada hubungan dengan Pilkada DKI. Kasus ini? Pak Ahok ini kan kasus beliau pribadi yang dianggap melakukan penistaan agama terhadap agama Islam. Ya, kasus pribadi beliau, bukan kasus Pilkada DKI. Nah, tuntutan teman-teman kemarin umat Islam hampir 500.000 atau 1 juta warga berdemonstrasi itu adalah menuntut agar kasus penistaan agama ini bisa diselesaikan secara cepat, transparan dan adil. Jadi tolong jangan dikaitkan
dalam konteks Pilkada DKI. Kalau kawan-kawan Anda sempat kami wawancarai juga, ada yang menganggap, ada yang bilang ya udahlah Pak Ahok mundur saja lah kalau udah lihat kayak gini nih, Kan penolakannya segini kita harus besar. pahami bahwa Pak Ahok gimana teman-teman Anda, Pak? tidak akan bisa mundur karena beliau sudah ditetapkan oleh KPUD. Ya. Lalu ada undang-undang nomor 8 tahun 2015 pasal 191, kalau Pak Ahok mengundurkan diri, beliau akan dikasih denda 25 miliar plus sanksi penjara ya Bang Ruhut. Dan Anies Sandi tetap ingin berkompetisi dengan Ahok di Pilkada DKI Jakarta Kalau sekarang ya. pasangan Mas Anies dan Meskipun Bang dapat- Sandi menyerahkan kepada proses hukum kepolisian dan juga kita serahkan kepada pihak KPUD dan Bawaslu. Oke, Bang Ruhut gimana Bang? Kalau kita melihat apa yang terjadi pada demonstrasi 4 November yang lalu, ini banyak yang menganggap bahwa ini murni aspirasi atau suara kaum muslimin, tapi ada juga teman-teman misalnya teman-teman politisi yang ikut juga berdemo bilangnya ya udah Pak Ahok ini tanda-tanda zaman bahwa Pak Ahok harus mundur melihat bagaimana eskalasinya seperti ini. Gimana Bang, Pak Ahok? Jadi pertama saya ingin meluruskan, Ahok kalau mundur kena, kalau maju enggak. Nah itu harus saya garis Jadi bawahi. bukan maju kena mundur kena. Enggak, ya kalau mundur itu tadi udah baik sekali. Sahabat saya pendukung Anies mengatakan ada undang-undang kaitan dengan pilkada, itu nggak bisa dilanggar. Yang kedua, ini pertanyaan yang paling baik sekali. Kita harus berterima kasih dengan Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Ya, Bapak Joko Widodo, betul-betul Bapak demokrasi. Beliau menjadikan hukum itu panglima. Yang kita sayang, yang demo kemarin, kita hormati tokoh-tokoh agama, tapi kualitas komunikasi kepada pesertanya kurang. Kualitas komunikasi kepada peserta maksudnya seperti apa Bang? Presiden tidak Contohnya berkomunikasi. lihat gel-gelnya. Ya. Periksa Ahok, tegakkan hukum. Polisi, Kapolri, Kapolda sampai jajaran paling bawah sudah bekerja. Kenapa itu nggak disampaikan? Apalagi Bapak Presiden kita tegas kok mengundang para tokoh-tokoh agama ya ke istana. Proses hukum silakan. Bapak itu sangat patuh dengan hukum. Itu yang kurang disampaikan. Terjadilah yel-yel yang seperti itu. Kalau protap dilaksanakan izin jam 6 bubar, nggak kejadian itu kan. Tapi kenapa ngotot harus ketemu Bapak Presiden? Bicara suatu negara, Presiden, Wapres sebagai simbol negara, ada pembantu-pembantunya. Kan waktu Bapak Presiden yang arif dan bijaksana itu sudah ketemu dengan para tokoh agama, besok beliau menyejukkan seluruh rakyat Jakarta dan Indonesia. Saya akan tetap bekerja. Begitu juga Pak Yusuf Kalla akan tetap bekerja. Jadi beliau lagi bekerja keluar. Pak JK kebetulan di dalam. Jadi waktu mereka mau minta ketemu, ada Pak Yusuf Kalla, ada Menko Polhukam, Menteri Sama saja Agama. menurut Anda gitu, Bang? Iya sama. Kalau dipaksakan akhirnya lewat jam ini, itulah yang saya katakan, hati-hati bilang demonstrasi itu demonstrasi damai. Ya, saya ini besar di Jawa Barat. Saya ingat pepatah Jawa Barat. Amin-amin ada setan lewat. Lewatlah setan itu. Pas maghrib, Provokator itu. Ya. Apa yang terjadi kan kita sedih. Siapa yang menjadi korban? Rakyat kecil. Tapi Anda melihat bahwa sasaran demonstrasi kemarin itu memang betul murni memang mengaspirasikan suara kaum muslimin yang menginginkan Ahok dipidana atau diproses hukum karena melakukan penistaan agama, atau Anda melihat banyak pembonceng-pembonceng lain seperti yang dikatakan Presiden? Jadi begini, saya katakan Bapak Presiden kita itu tegas ingin menjadikan hukum panglima. Bicara kaitan dengan kasus ini, ada asas presumption of innocent. Praduga tak bersalah. Pak Ahok diduga. Ya, tapi sudah terjawab bagaimana Bu Yani. Kaitan rame itu waktu kejadian seminggu nggak ada apa-apa. Ya saya bersama Pak Ahok kok kemana-mana kita tenang-tenang aja. Tapi setelah itu dikumandangkan melalui medsos dengan pengurangan-pengurangan jadi rame. Itu yang saya katakan. Ya, jadi saya rasa Bu Yani harus segera dijadikan tersangka. Kalau kita melihat statement Presiden, Bang, ini yang menarik. Mungkin produser saya bisa mencari bagaimana statement Presiden tadi untuk bisa kita putar lagi, tapi sambil produser saya mencari nih, Bang Ruhut. Kalau kita melihat Anda ini sebagai tidak hanya politisi, tidak hanya sebagai lawyer, tapi Anda juga aktor nih, Bang. Pernah bermain watak, pernah bermain film, pernah bermain sinetron. Nah, kita putarkan dulu nih statement dari Presiden Jokowi nanti sebelum saya tanya ke Bang Ruhut.
kita menyesalkan kejadian Mbak Daisa yang seharusnya sudah bubar, tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Nih, Bang Ruhut, ini ada aktor-aktor politik di balik ini semua. Anda sebagai bekas aktor masih main film juga nih beberapa waktu terakhir. Ngelihatnya siapa sih Bang aktornya Bang? Ini kita nggak tahu nih Bang siapa aktornya. Apakah Bang Andre kawan-kawan atau Bang Abbas misalnya. Siapa aktor yang memainkan? Saya berapa hari ini mencari sahabat saya. Kebetulan kami sama-sama Aries. Ya, saya bintang Aries. Kalian kenal semua namanya Ebit G. Adi. Budayawan, seniman itu sahabat saya, istrinya juga. Siapa sih? Karena beliau tuh sangat apa? Ya, saya nggak ketemu, saya putar lagunya, dapat jawabannya. Apa tuh Bang? Tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Wah, Bang, itu favorit lagunya SBY, Bang. Abang mengingatkan pada masa lalu lagi. Jadi siapa Bang aktornya, Bang? Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Anda curiga nggak sih bahwa memang ini memang dibonceng oleh... Setuju nggak dengan pernyataan Presiden Jokowi tadi? Seberapa setuju Anda dengan pernyataan Saya 100% setuju apa yang dikatakan oleh Bapak Joko Widodo, Presiden kita yang ke-7. Saya sebagai tim sukses beliau dari Bravo 5, 100% saya setuju. 100% Saya setuju. Bang Ruhut setuju? Setuju. Kalau setuju hanya setuju kan ya nggak asik, kita bisa percaya bisa enggak. Tapi kalau untuk seorang aktor atau sutradara menjelaskan setuju kenapa? Pasti ada indikasi-indikasi. Nah indikasi-indikasinya seperti apa Bang Ruhut? Saya akan minta membuka itu semua di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usaha jeda berikutnya. Pemain film kita tadi Bang Ruhut bilang 100% setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa ada aktor-aktor politik yang menunggangi. Indikasinya apa Bang? Kalau tadi Abang kan siapa Bang orangnya? Saya tanya begitu ke Abang kan. Abang bilangnya tanyakan kepada Ebit G. Adi. Ebit G. Adi tanya lagi sama rumput. Nggak tahu jawabannya. Kalau tadi Abang melihat kalau 100% mendukung pernyataan Presiden, berarti kan ada indikasi-indikasi yang yang menaungi itu. Apa Bang indikasi? Iya, dari bank data kami ada. Tapi kan kita tidak baik, apalagi yang sangat saya hormati Bapak Presiden menyampaikan statementnya yang tegas. Karena itu saya bangga yang namanya Joko Widodo Wong Solo ini, ya kelihatan krempeng apa. Inilah pemimpin yang tidak ragu-ragu, tegas dan berani. Karena itu saya bangga sebagai pendukung Bapak Joko Widodo. Ya? Saya dejavu ngeliat Bang ini seperti beberapa tahun yang lalu tapi dengan presiden yang beda. Saya ke Bang Abbas. Bang Abbas tadi Bang Ruhut mengatakan bahwa ada aktor intelektual di sini. Anda melihatnya memang bahwa demonstrasi ini memang muatan politiknya begitu kental. Meskipun tadi Bang Ruhut katanya mau tanya Ebit G. Ade juga nggak tahu siapa yang... Ya betul ya. Kasat mata kita tahu bahwa politisi akan mengatakan itu kan bukan sesuatu yang luar biasa juga. Misalnya Bang Andre mengatakan ya fokus di hukumnya biar politik ya politik jangan dikait-kaitkan. Bang Ruhut juga mengobservasi itu, tapi kan memang ada etika politik yang harus tetap dijaga oleh sebuah pihak. Sorry saya potong Bang Abbas. Kalau kita melihat Presiden tadi mengatakan bahwa ada aktor politik. Dari sekian lama pidato Presiden yang sangat baik menyejukkan tadi ya terima kasih demonstrasi berjalan damai tapi disayangkan ada kerusuhan dan akan dipercepat proses hukum terhadap Ahok. Ini kan positif semua. Tapi terselip satu kalimat yang kemudian membuat heboh. Justru malah kalimat itu yang membuat heboh. Apa yang ingin dikesankan oleh Presiden Jokowi dengan pidatonya tengah malam yang ditonton oleh jutaan orang dengan mengungkapkan bahwa ini ada aktor politik di belakangnya? Ya, saya kira itu karena dua hal saya kira. Pertama Pak Jokowi ingin menyampaikan terima kasih dan respect beliau pada masyarakat yang sudah berusaha melakukan demonstrasi secara damai. Meskipun banyak yel-yel yang kemana-mana saya kira. Tidak hanya soal Ahok tapi ada yang lain juga. Tapi yang kedua juga Presiden mengakui bahwa demonstrasi ini
tidak hanya membawa satu tujuan gitu, tapi juga ada proyek yang lain yang mungkin bisa ditempelkan ke situ. Makanya membacanya, apa yang terjadi kemarin itu jangan terbatas pada konteks dugaan penistaan agama oleh Ahok, atau lepaskan dari konteks bahwa masyarakat itu ternyata memperoleh informasi yang kurang tepat soal pernyataan Ahok itu, sehingga orang memobilisasi diri dan datang ke sini berdemonstrasi. Kan nggak ada juga dari tokoh-tokoh agama yang memberikan klarifikasi bahwa informasi yang nyampe ke mereka itu adalah informasi yang sudah terdistorsi. Kan tidak ada juga yang bahkan semakin didistorsi mungkin sampai bahkan semakin jauh distorsinya. Nah, tetapi kita harus melihat juga bahwa Indonesia itu bagian dari satu kekuatan di dunia Islam yang sangat diperhitungkan. Kalau kita lihat secara makro, maka apa yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika itu negara-negara Islam di sana sekarang sedang mengalami krisis yang luar biasa hebatnya, karena krisis politik, krisis ekonomi yang diperkuat oleh perbedaan agama. Di Sudan sampai sekarang utara selatan karena konflik agama lalu pecah negaranya jadi dua. Di Libya juga begitu. Lalu sekarang Syria juga, Irak belum ada ujungnya, lalu Afghanistan belum ada ujungnya. Satu-satunya negara yang punya penduduk mayoritas Islam terbesar di dunia hanya Indonesia. Oleh karena itu, menjadi kepentingan sangat besar bagi dunia, dan Indonesia membawa tanggung jawab itu untuk memastikan bahwa Islam moderat Indonesia yang memberikan warna perdamaian di dunia itu tetap terjaga. Oke? Jadi konteksnya makro itu. Tetap terjaga dan tetap berkuasa secara politik. Tetap terkontrol secara politik. Nah, tidak ada satupun yang bisa menjamin bahwa aksi yang kemarin itu tidak disusupi atau tidak dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menyeret Indonesia ke dalam skenario konflik Islam sebagaimana yang terjadi di negara yang lain. Jadi ini lebih besar daripada Pilkada DKI Jakarta dong? Lebih besar dari itu. Pilkada DKI Jakarta ya? Persis, itu sebabnya saya kira Pak Jokowi mengambil langkah-langkah yang extraordinary dengan mencoba mengajak Pak Prabowo mengambil jarak dari ajakan untuk mendukung aksi itu. Karena dengan demikian, maka aksi kemarin sebetulnya sudah terisolasi secara politik. Oke? Sudah terisolasi karena memang ada usaha untuk mengait-kaitkan misalnya dukungan politik Pak Prabowo atau Gerindra dengan Pak Anies. Mungkin saja ada yang menarik-narik ke situ. Dan Pak Jokowi berhasil menghentikan itu. Dan jika itu terus ditarik-tarik, maka problemnya menjadi sangat rumit karena sampai saat ini de facto kekuatan kedua terbesar politik di Indonesia ya Pak Prabowo, baik sebagai individual, mantan calon presiden, kalau ditanya siapa yang akan dipilih saat ini, nomor 2-nya Pak Prabowo, nomor 1 Pak Jokowi, meskipun jaraknya jauh, tapi de facto kekuatan keduanya ada di Pak Prabowo, saya kira gitu. Dan jika ini keseret kepada arus yang diinginkan dimula, maka ini sangat-sangat berat beban yang akan ditanggung oleh Republik ini, gitu. Dan itu berhasil. Dan Anda lihat itu ada aktor di luar yang kemudian kita perkirakan ya, kemudian menyeret-nyeret ini semua. Ada resiko itu, dan saya kira resiko itu sudah diantisipasi dengan baik dan diminimalisir, meskipun ada letusan itu. Dan jika itu letusannya terjadi di siang hari, maka kita bisa membayangkan seperti apa ributnya. Betul. Dan itu sudah dikurangi. Artinya juga saya tidak ingin mengatakan bahwa aktor politik itu selalu diasosiasikan dengan para pemain utama di belakang pertarungan Pilkada DKI. Karena bisa jadi aktor politik itu di luar itu semua. Baik. Gitu. Oke, Bang Abbas, tapi yang kemudian belum bisa kita bayangkan hingga saat ini juga bagaimana demonstrasi 4 November kemarin, banyak yang pesimis, ada yang optimis bahwa ini bisa merubah konstelasi politik di DKI Jakarta secara signifikan. Ada yang pesimis juga, kayaknya rakyat Jakarta nggak terlalu pengaruh nih kalau ditekan-tekan, terutama kaitannya isu SARA ini. Dari perspektif Anda sebagai seorang surveyor, apa yang bisa Anda lihat dari eskalasi kemarin dengan kaitannya dengan sisa pilkada, running pilkada DKI ini? Kita melihat tren dari dua unsur Bang. Unsur hukum yang kemudian menghinggapi Pak Ahok dan kemudian unsur moral seperti ini dari sisa demo 4 November.
Ya, kita selalu melihat pattern dari sejumlah survei kita. Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan alasan publik mendukung seorang calon itu selalu kita uji. Oke, dan selalu kita verifikasi. kita punya grafisnya, mungkin bisa ditampilkan oleh produser saya, survei terakhir dari SMRC, beberapa detail-detail kenapa alasan orang untuk memilih. Silakan, mungkin bisa dilanjutkan lagi pendapat Anda. Saya melihat kecenderungan pemilih DKI yang makin kesini semakin rasional. Ya. Mendahulukan aspek-aspek yang langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara umum. Misalnya soal bukti nyata hasil kerja, itu jelas menjadi alasan tertinggi. Ya. Lalu kepemimpinan orangnya yang tegas dan berwibawa, karena mereka mengerti bahwa persoalan Jakarta ini sangat berat, maka butuh seorang figur politik yang punya otoritas di situ. Berpengalaman di pemerintahan, pintar dan berpendidikan, jujur, bersih, seterusnya. Ya. Itu bagian-bagian rasional dari alasan utama masyarakat memilih seorang calon pemimpin. Dan mayoritas masyarakat Jakarta yang Anda survei memang mayoritas memilih karena alasan-alasan rasional. Alasan-alasan lihat aja tuh dari alasan agama tidak rasional menurut Anda? Itu maksudnya pada kategori alasan emosional. Oke. Alasan yang emosional misalnya seagama, muslim atau lalu enak dipandang, ganteng, ramah gitu. Itu kan semuanya terkait dengan komponen-komponen indikator-indikator emosional. Ya, bahkan yang seagama, misalnya muslim, seagama itu hanya 3,6% di sini. 3,6%, lebih sedikit dibanding soal perhatian pada rakyat bahkan. Oke, di situ. Apa yang ingin Anda tunjukkan dengan survei ini? Temuan ini menunjukkan bahwa pemilih Jakarta itu cukup rasional, tidak mudah digoda atau dipengaruhi oleh alasan-alasan dan argumen emosional. Nah, argumen emosional itu termasuk argumen keagamaan itu. Karena misalnya seagama menjadi kurang begitu relevan kalau ditanya mau dukung siapa. Karena ternyata bukti nyata tegas berwibawa lebih penting ketimbang seagama atau ini. Kita juga selalu tanya, masyarakat apakah tahu bahwa ada satu pandangan dalam Islam bahwa sebaiknya memilih calon pemimpin seagama misalnya. Atau sebaiknya mayoritas dipimpin oleh mayoritas lagi, bukan oleh minoritas. Separohnya dari penduduk Jakarta mengatakan saya tahu itu. Ada pendapat seperti itu. Soal ditanya akan milih siapa, sebagian dari mereka milih Ahok juga. Nah, kita lihat slide berikutnya, kami juga punya slide mengenai demografi. Mohon maaf Bang Ruhut dan Bang Andri, kita mungkin bisa bahas ini dulu. Slide berikutnya, ini terkait dengan demografi politik. Apakah orang-orang yang seagama akan memilih orang yang seagama juga? Misalnya, apa yang bisa Anda jelaskan dari sini, Bang? Ya, Islam misalnya, kalau betul bahwa masyarakat Muslim DKI itu sangat komited dengan agamanya atau alasan emosional ini yang mendominasi keputusan mereka untuk memilih, di sini tidak terlalu kelihatan. Islam itu misalnya penduduk yang beragama Islam tidak mayoritas, lebih banyak yang memilih Basuki Cahayapurnama ketimbang yang memilih Anies Baswedan. Lihat, cuma 23% yang memilih Anies Baswedan ketimbang Basuki Cahayapurnama 38,5%. Survei ini dibuat oleh SMRC ketika eskalasi SARA itu masih tinggi atau sudah mulai, meskipun tanggal 1 sampai kita survei tanggal 6 sampai 9, tanggal 4 sampai 9 Oktober. Dan itu eskalasi SARA. Tapi kita punya survei sebelumnya soal ini juga. Pertanyaan itu selalu kita ajukan. Baik. Gitu. Oke. Jadi kita mengatakan bahwa alasan-alasan emosional, isu SARA kelihatannya kurang begitu kuat untuk mengubah pandangan dan keputusan pemilih DKI. Efek saya kira mungkin dari demonstrasi kemarin yang kedua kan sebelumnya sudah ada. Saya duga ada. Cuman seberapa besar kita masih harus uji, dan trennya kelihatannya dari sebelumnya tidak terlalu besar. Tapi tidak terlalu besar. Ya. Oke, dan proses hukum juga sama. Sama proses hukum, misalnya proses hukum yang kemudian bahwa Ahok misalnya Bang Ruhut juga berdebar-debar. Oke, proses hukum begini. Pertama yang harus diklarifikasi soal proses hukum. Proses hukum itu akan menghadirkan kemungkinan yang tidak terlalu banyak buat masyarakat. Karena Ahok meskipun misalnya diputuskan oleh hasil penyelidikan di kepolisian tersangka misalnya, tidak membuat dia mundur juga, dia harus terus ikut kan, misalnya gitu. Nah, tetapi kalaupun dia misalnya diputuskan tidak menjadi tersangka, itu akan semakin menguatkan dukungan masyarakat ke Ahok. Karena jangan lupa bahwa
Yang melakukan demonstrasi kemarin itu bukan semuanya orang Jakarta. Mayoritas saya kira lebih banyak dari luar. Bukan pemilih Jakarta. Jadi mobilisir ini menurut Itu Anda? dimobilisasi dari mana-mana. Tadi Bang Andre cerita dari Padang aja berapa bis tadi. Oke? Dan ini penting. Karena demonstrasi semacam kemarin itu yang menyulut isu-isu sentimental keagamaan, padahal sebagian penduduk Jakarta juga tahu bahwa mereka mendasarkan pada informasi yang terdistorsi. Semakin mereka tahu bahwa informasi yang dirujuknya itu distorsi, maka mereka justru semakin mengkonsolidasi berada di belakang Ahok. Bisa jadi begitu. Oh, jadi ini justru bisa backfire bagi orang-orang yang ingin menunggangi bahwa ini akan menggerogoti Ahok, ternyata mungkin malah bisa justru mengkonsolidasi. semakin mengkonsolidasi ke Ini Ahok. harus diperhatikan bagi Anda juga. semua yang ingin memanfaatkan demonstrasi-demonstrasi ini untuk bisa mendorongkan Ahok. Bang Ruhut, khawatir nggak sih Bang demonstrasi yang eskalasinya luar biasa besar kemarin untuk ukuran Jakarta dan Indonesia ini bisa menggerogoti Ahok dan Jarot? Kami hidupnya diajarkan mengalir. Kita berserahkan ada Tuhan yang Maha Kuasa. Percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan akan melindungi Indonesia ini. Sangat sayang dengan Indonesia. Karena itu tadi Pak Joko Widodo, presiden kita, dia bisa jadi presiden harus diingat. Karena kehendak Tuhan. Siapapun jadi presiden karena kehendak Tuhan. Jadi beliau, kita lihat ya gimana kenegarawanannya dengan tenang menyampaikan. Dan saya perlu sampaikan, saya rasa melalui TV ini saya mohon Bapak Presiden perlu nanti kapan apa Hari Pahlawan ini atau 17 Agustus nanti yang namanya Pangap, yang namanya Kapolri, yang namanya Kasat, KSAU, begitu juga jajaran Jakarta Polda, Panglima, Teddy, semua harus dikasih satu penghargaan. Karena ingat, pepatah waktu saya kecil. Pepatah Jawa Barat juga bukan? Ini pepatah Indonesia. Indonesia, oke. Dikasih hati, minta jantung. Siapa yang minta hati? Minta Apabila kemarin TNI Polri yang saya acung jempol 2, ya, apalagi saya salam 2 jari, ya. Saya salut. 3 Bang kalau gitu ya, Bang. 3 tindakannya itu saya salut. Ya, mereka langsung mengambil inisiatif tegas, enggak main-main. Ya, walaupun ada coba mau main-main. Tapi ada yang protes juga Bang, katanya orang masa ustadz-ustadz dikasih gas air mata ini. Oh enggak, itu dengan kasih kok. Gitu. Mereka dengan kasih. Bahkan ada yang mau Apresiasi, membonceng. Ya. Mau pakai kantor saya tempat posko. Itu kantor rakyat. Kok bisa 1-2 orang on behalf mengatasnamakan DPR? Jangan. Kantor saya Kami ada 560 orang. DPR parlemen. Iya. Itu nggak boleh tuh Bang. Ya, nggak boleh. Tapi di situ juga acung jempol dengan polisi, dengan TNI, nggak boleh. Jangan dicederai. Itu tempat-tempat strategis yang harus dilindungi. Baik, jadi Anda percaya bahwa eskalasi yang besar secara kasat mata kita melihat, wah ini selesai nih kayaknya nih Pilkada DKI Jakarta kalau seperti ini. Ini tidak ada dalam kamus Ahok Jarot? Oh tidak ada, karena saya tahu dia tidak melakukan penistaan. Ini kan Bu Yani tegas saya katakan. Oke Bang. Jadi tetap percaya diri Bang? Oh kami tetap percaya diri, karena saya tahu Ahok ini teman lama saya, hatinya selembut salju. Dia besar di lingkungan muslim, dia nggak pernah mau menyakiti yang namanya sahabat-sahabat muslimnya. Saya tahu itu. Saya masih tunggu pepatah-pepatah lainnya dari Bang Luhut. Bang Luhut sebenarnya, tapi Bang Abbas kita akan jeda sejenak. Nanti saya akan juga tanya ke Bang Andre bagaimana kemudian apakah pasangan lain ya Agus Silvi ataupun Anies Sandi ini merasa blessing in disguise kalau melihat eskalasi politik yang sedemikian besar. Wah ini kayaknya bisa kita kapitalisasi secara politik nih untuk Pilkada DKI Jakarta. Tapi dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Kita akan bicara mengenai bagaimana eskalasi demonstrasi yang kemarin begitu besar. Masyarakat melihat kayaknya nih, waduh, Agus Silvi dan Anies Sandi ini diuntungkan sekali secara politik nih. Ini menjadi suatu keuntungan politik yang bisa dikapitalisasi oleh Anies Sandi. Jadi ini harus ditegaskan sekali lagi bahwa kasus Pak Ahok yang dinyatakan oleh Majelis Ulama Indonesia, beliau melakukan penistaan terhadap agama Islam dan ulama itu tidak ada hubungan dengan Pilkada DKI. Dari awal Mas Anies dan Bang Sandi tidak ingin ikut berperan serta kasus SARA.
kami dari tim Anies Sandi dari awal hanya ingin berpikir Pilkada DKI ini adalah festival adu gagasan. Jadi bagaimana masyarakat bisa menilai, memilih pasangan Anies Sandi itu berdasarkan gagasan beliau, apa solusi yang baik bagi Jakarta. Dan ternyata di survei yang kami miliki bahwa 60% masyarakat DKI menginginkan pemimpin baru. Inilah target yang ingin diambil oleh Mas Anies dan Bang Sandi. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kasus Pak Ahok sebagai penista agama yang diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia itu adalah kasus di luar konteks Pilkada DKI. Kalau ada hubungan dengan Pilkada DKI itu hubungan ya, di itu luar yang itu. dihubung-hubungkan saja. Itu pertama. Yang kedua, saya ingin menegaskan sikap Pak Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra bahwa Pak Prabowo setelah tanggal 4 November kemarin menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, mari kita menahan diri ya, kita jaga ketertiban, kita jaga kesejukan, kita berikan kesempatan kepada pihak kepolisian agar bekerja dalam 2 minggu ini. Dan juga kita menghimbau kepada polisi agar bersikap adil, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai hukum ini tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Nah, ini menarik. Ini penting. Iya, betul. Karena persepsi sebagian masyarakat Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia, Termasuk para pendemo itu kan. bahwa Pak Ahok ini begitu kebal hukum, mulai dari kasus reklamasi, kasus sumber waras, bahkan lucu yang menyedihkan ya, bukan lucu ya bagi masyarakat Indonesia. Kasus satu sisi kasus Dahlan Iskan, tidak ada aliran dana, hasil audit BPKP-nya belum ada, beliau sudah ditetapkan tersangka, ditahan. Tapi di kasus Pak Ahok yang jelas ada kerugian negaranya, gitulah. Beliau dibilang tidak ada niat jahat. Mungkin Pak Dahlan juga mungkin tidak ada niat jahat. Itulah mungkin persepsi sebagian besar masyarakat bahwa hukum di Indonesia tumpul ke atas, tajam ke bawah. Untuk kasus yang terakhir ini juga Anda menganggap bahwa ini masih tumpul. Bahwa makanya, apa yang kemudian diusahakan oleh pemerintah, Presiden Jokowi bahkan sampai menegaskan 2 minggu harus selesai gini. Ini juga menurut Anda belum makanya puas. dari awal kami, Ketua Umum kami Pak Prabowo dari awal mengimbau, mari kita berikan kesempatan kepada pihak kepolisian ya, bekerja semaksimal mungkin, secepat mungkin, seadil-adilnya ya, seadil-adilnya sehingga masyarakat bisa menerima apapun hasilnya. Dan juga kita juga mengimbau kepada pemerintah untuk mengeluarkan pernyataan yang menyejukkan juga. Jangan sampai menuduh kanan kiri gitu. Misalnya aktor politik ya, gitu. aktor politik. Kalau saran saya Pak Luhut, kalau memang Presiden punya data, sebutkan siapa aktor politiknya. Sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya dan terus memperkeruh suasana. Sekarang saatnya kita menahan diri. Ya, bangsa ini terlalu besar kosnya kalau ada hal-hal yang kembali anarkis. Dan itulah yang diinginkan oleh Pak Prabowo dan menunjukkan sikap kenegarawanan beliau dengan menerima Pak Jokowi. Kita tahu tanggal 1 kemarin kenapa Pak Jokowi datang ke Hambalang. Ya, beliau ingin mendinginkan suasana. Ya, kita tahu dan juga Pak Prabowo sudah berkali-kali membantu Pak Jokowi. Anda ingat Pak Jokowi waktu itu tertekan di kasus Pak Budi Gunawan ya. Pak Budi Gunawan sebagai calon Kapolri batal dilantik. Pak Jokowi ditekan oleh partai koalisi pendukungnya. Pak Prabowo sebagai negarawan datang ke Istana Bogor memberikan dukungan moral dan politik sehingga Pak Jokowi akhirnya berani ngambil keputusan tidak melantik. Jadi intinya bagi seorang Prabowo, kita boleh menjadi rival, kita boleh menjadi non politik. Tapi setelah konstelasi Pilpres berakhir, mari kita sama-sama membahu membangun bangsa dan negara ini. Oke, saya akan tanya ke Bang Abbas dengan apa yang kemudian ditunjukkan Presiden Jokowi bahwa ini lagi-lagi ditegaskan dengan demonstrasi yang mendukung atau menuntut proses hukum ini betul-betul dijalankan, kayaknya ada rasa ketidakpercayaan dari publik bahwa pemerintah betul-betul serius menangani kasus ini. Kemudian akhirnya Presiden outputnya kalau kita lihat memerintahkan Kapolri untuk dalam 2 minggu harus menyelesaikan. Bahkan Kapolri kemarin melakukan konferensi pers mengatakan bahwa ekspos atau gelar perkara pertama kalinya akan digelar secara terbuka ini. Ini apa yang ingin ditujukan Bang Abbas? Saya kira iya, itu sangat luar biasa dari sisi Presiden dan dari sisi Kapolri untuk merespon tuntutan masyarakat kemarin itu. Dan saya kira keinginan Presiden dan Pak Kapolri untuk membuat ekspose secara terbuka itu akan memberi rasa nyaman buat masyarakat dan kepastian hukum bahwa tuntutan mereka didengar dan dijalankan oleh pemerintah untuk memproses ini lebih lanjut.
Di lain sisi juga saya kira ada pesan yang tersirat dari keinginan Presiden itu bahwa masyarakat sebaiknya mempercayai institusi penegak hukum. Dalam hal ini Kapolri yang sudah dari kemarin menjalankan kewajibannya. Oke. Oleh karena itu, kalau memang punya aspirasi, sampaikan aspirasi itu dengan baik tanpa harus memobilisasi massa untuk menekan Kapolri dan aparat kepolisian mengikuti kehendak massa. Oke, kehendak massa belum tentu sesuai dengan dengan fakta hukum dan belum tentu sesuai dengan aturan hukum yang diyakini di Republik ini. Karena orang menekan massa segitu banyak, bisa saja menekan Presiden dan menekan Kapolri untuk mengambil keputusan sesuai keinginan mereka, meskipun keinginan mereka itu tidak punya rujukan yang kuat pada sistem hukum nasional kita. Maksudnya faktor emosional lebih emosional, besar, misalnya dalil keagamaan yang dipakainya, misalnya begitu. Bukan dalil-dalil hukum pidana. Anda melihat Presiden tertekan nggak dengan proses ini? Saya kira Presiden menunjukkan bahwa Presiden sangat kuat dan sangat sangat in charge, kelihatan sangat menguasai keadaan. Dan saya kira itu penting buat Republik ini, bahwa Presiden langsung mengambil komando proses penyelesaian ini dan memberikan kepercayaan penuh kepada Kapolri untuk menjalankan proses ini dengan transparan. Dan demikian harapan Presiden, saya kira publik jangan sampai merasa diabaikan kehendaknya, tapi juga sekaligus Presiden mengatakan jangan sekali-sekali publik atas nama massa menekan dan mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh kepolisian. Jadi langkah tepat untuk menunjukkan ketegasan tadi itu menurut Anda. Persis. Tapi kalau kita bicara secara elektoral ini, kemudian publik pada awalnya tidak percaya pemerintah akan menegakkan hukum secara baik, termasuk Bang Andri hingga saat ini masih belum percaya nih, kayaknya hukum masih tumpul ke bawah, tapi tumpul ke atas ya kan, dan tajam ke bawah. Dan ini masih berlaku untuk Pak Ahok. Kemudian kalau kita melihat Presiden memberikan ruang yang begitu besar untuk bisa publik mengawasi proses ini, dan katanya proses ini akan berjalan secara cepat dan transparan. Secara elektoral politik untuk Pak Ahok sendiri, apa yang kemudian bisa menjadi untung dan rugi dalam proses penegakan hukum yang begitu cepat, transparan dan terbuka ini? Saya kira semuanya positif untuk Pak Ahok dan untuk calon-calon yang lain juga. Untuk Pak Ahok, saya kira itu positif karena dengan demikian ada institusi resmi yang bisa memberikan klarifikasi atas situasi yang penuh dengan distorsi itu. Bisa jadi kesalahpahaman karena informasinya nggak cukup atau bengkok gitu. Nah, sekarang ada institusi resmi yang mengklarifikasi itu. Dan merujuk pada pendapat ahli, pada ahli hukum, ahli bahasa, ahli agama gitu ya. Dan itu harus terbuka, itu menguntungkan. Bagi calon-calon yang lain juga bagus saya kira. Karena dengan demikian Pak Anies, Pak Sandi, lalu Pak Agus dengan Bu Silvi tidak langsung diasosiasikan atau dikait-kaitkan seolah-olah mereka ikut bermain di situ. Tapi mereka justru turut menciptakan situasi di masyarakat dan situasi proses penegakan hukum yang kondusif. Saya kira baik untuk semua calon dalam hal ini. Bang Ruhut, terakhir sebelum ditutup lagi nanti oleh Bang Abbas untuk bisa memetakan bagaimana peta politik pasca ini secara makro lagi. Pendapat Anda tentang proses hukum ini yang secara terbuka ini bakal merugikan Pak Ahok atau semakin menguntungkan, membuat orang semakin percaya, atau semakin membuat orang, waduh Pak Ahok ternyata benernya salah gitu misalnya. Jadi biar semua terang benderang seperti apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden kita Pak Joko Widodo, terus terang saja ya, Pak Joko Widodo sebagai pangti ya, sebagai pangti di negara kita ini sangat arif dan bijaksana. Beliau langsung menugaskan para pembantunya, dan sekali lagi saya ingin menggarisbawahi, beliau seorang negarawan besar. Saya mohon tidak ada beliau ingin melindungi memihak salah satu pasangan calon dalam pilkada ini. Beliau netral karena beliau negarawan. Tidak melindungi Pak Ahok ya? Tidak. Kaitan dengan Pak Ahok, apapun semua tahu beliau wakil gubernurnya Pak Joko Widodo. Kan itu saja. Ya. Tapi dalam hal ini coba lihat, dan juga Pak Ahok sangat patuh hukum.
Apa yang terjadi? Ini kan karena sebenarnya kepolisian, ya, sahabat-sahabat pers baik memberitakan bagaimana Ahok 2 minggu yang lalu tanpa dipanggil waktu rame setelah Buniani, dia datang, dia menghadap kepada Mabes Polri dan dia sudah di BAP pada waktu itu. Sekarang ini besok, ya, dia dipanggil, pasti dia akan datang. Kami, saya sebagai juru bicara, begitu juga tim hukum kami akan menemani. Tapi kami akan biarkanlah Pak Ahok. Ya, dia tahu semua masalah, kan biar dia cerita. Ya, kami terima kasih. Inilah yang kita harus teladani dari Pak Joko Widodo kita. Biar terbuka. Ya, biar terbuka. Tapi perlu saya ingatkan, bicara hukum ini kadang-kadang 10. Nanti kalau ini bicara hukum, ahli hukum, pemikirannya bisa 17, 21 atau apa. Jadi ingat, belum tentu ini nanti 2 minggu bisa selesai. Ada mekanisme. Jadi aku, ya, kalau ini memang bisa keren, biar nanti semua sidang-sidang pengadilan dan lain sebagainya, nggak lama-lama lagi. Aku senang nih. Tapi namanya, ya, ada jaksa sebagai pengacara negara, ada nanti yang mendampingi Ahok, begitu juga kepolisian. Saya mohon menyelesaikan masalah ini. Hati boleh panas, kepala kita tetap dingin. Nah, itu pepatah ini terakhir semua akan selesai dengan baik. Harus asik dengan pepatah. Saya sebelum menutup perbincangan ini, saya akan kembali ke Bang Abbas untuk memotret makropolitik. Produser boleh menampilkan survei terakhir dari SMRC terkait dengan elektabilitas untuk bisa kita bahas sebelum nanti Bang Abbas akan memberikan analisanya mengenai makropolitik pilihan kepada 3 paslon ini pada awal Oktober. Apakah pasca 4 November 2016 di mana eskalasi politik menjadi begitu tinggi sekali, angka ini tidak akan berubah atau berubah drastis? Kecenderungannya akan berubah. Berubahnya ke arah mana kita belum bisa prediksi. Itu sebabnya kita ingin segera mengukur ini, mengukur apa efeknya dari 2 kali demonstrasi kemarin itu. Hipotesis yang ingin kita uji ada 2. Pertama, bahwa bisa jadi isu agama ini mempengaruhi pemilih. Membuat pemilih semakin terbuka terhadap karakter personal, terhadap perilaku para politisi di Jakarta ini. Nah, jika itu terlihat ada perubahan, nah ingin kita lihat siapa yang mendapat limpahan. Karena yang mengambang itu tinggal 11,6% lagi. Jangan lupa ini belum tentu menurunkan Ahok dan belum tentu juga melimpah ke Pak Agus atau ke Pak Anies gitu, belum tentu saya kira. Kita lihat apakah reaksi dari demo kemarin akan berujung pada simpati atau justru malah antipati. Kita akan lihat bagaimana proses politiknya ke depan dan nanti kita akan tunggu hasil survei SMRC ke depannya. Terima kasih Bang Abbas, terima kasih Bang Ruhut Sitompul atas pepatah-pepatah yang asik malam hari ini. Terima kasih Bang Andre atas jaketnya yang bagus mirip Presiden Jokowi. Terima kasih.